Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrian Yuniar Putri Suryatmo dengan NIM 23015111030. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Telaah Puisi Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang puisi yang telah saya telaah, yaitu puisi berjudul Sajak Widuri untuk Joko Tobing karya W.S. Rendra. Pertama, masuk pada pendahuluan. Puisi Sajak Widuri untuk Joko Tobing adalah karya penyair besar Indonesia yaitu W.S. Rendra yang dikenal dengan gaya puitis yang sosial, humanis, dan berani menyinggung realitas rakyat kecil. Dalam puisi ini, suara liris datang dari tokoh Widuri yang menyuarakan pengalaman batin dan keterhubungan sosialnya dengan tokoh Joko Tobing dalam latar urban yang keras dan penuh kesengsaraan. Jadi sebagaimana karya-karya Rendra lainnya, puisi ini membuat kritik sosial, empati, kemanusiaan, dan pencarian harapan di tengah keterpurukan. Langsung saja masuk pada bait puisi Sajak Widuri untuk Joko Tobing karya W.S. Rendra. Debu mengepul mengolah wajah tukang-tukang parkir. Kemarahan mengendon di dalam kalbu purba. Orang-orang miskin menantang kemelaratan. Wahai Joko Tobing, kuseru kamu, karena wajahmu muncul dalam mimpiku. Wahai Joko Tobing, kuseru kamu, karena terlibat aku di dalam napasmu. Dari bis kota ke bis kota kamu memburuku. Kita duduk bersandingan, menyaksikan hidup yang kumal. Dan perlahan tersirap darah kita melihat sekuntum bunga telah mekar dari puingan masa yang putus asa. Baik, itu tadi puisi dari W.S. Rendra. Masuk dalam pembahasan. Di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu ada struktur dan makna tiap bait. Jadi bait pertama, debu mengepul mengolah wajah tukang-tukang parkir, kemarahan mengendon di dalam kalbu purba, orang-orang miskin menentang kemelaratan. Jadi bait pembuka ini menggambarkan latar kehidupan urban yang keras dan berdebu. Tukang-tukang parkir menjadi simbol rakyat kecil yang hidup dalam kondisi penuh ketidakpastian. Debu bukan hanya kondisi fisik, tetapi metafora dari penderitaan, pengabaian, dan kelelahan hidup. Pada kalimat kemarahan mengendon di dalam kalbu purba memperlihatkan bahwa kemarahan itu bukanlah kemarahan sementara, tetapi instinktif, turun-temurun, dan lahir dari sejarah panjang ketidakadilan. Orang miskin menentang kemelaratan menandakan perjuangan walaupun berada dalam posisi lemah. Selanjutnya bait kedua, wahai Joko Tobing, kuseru kamu, karena wajahmu muncul dalam mimpiku. Wahai Joko Tobing, kuseru kamu, karena terlibat aku di dalam napasmu. Jadi dalam bait ini memperkenalkan tokoh Joko Tobing yang menjadi sosok sentral yang diseru. Pemakaian kata kuseru kamu menandakan kerinduan atau keterhubungan emosional. Munculnya Joko Tobing dalam mimpi menandakan ikatan batin atau keterlibatan spiritual. Baris karena terlibat aku di dalam napasmu menyiratkan bahwa pengalaman dan penderitaan Joko Tobing juga menjadi bagian dari pengalaman narator. Jadi ini menunjukkan solidaritas sosial dan empati yang mendalam. Selanjutnya pada bait ketiga, dari bis kota ke bis kota kamu memburuku. Kita duduk berdampingan, bersandingan, menyaksikan hidup yang kumal. Jadi dalam bait ini membangun nuansa pergerakan dalam ruang kota. Mungkin dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Jadi Joko Tobing digambarkan sebagai roh perlawanan atau semangat keras yang selalu hadir dalam kehidupan narator. Mereka duduk bersandingan bukan secara fisik semata, melainkan berbagi pandangan dan pengalaman hidup yang sama. Hidup yang kumal adalah metafora untuk hidup yang kotor, lelah, dan jauh dari sejahtera. Selanjutnya bait keempat, dan perlahan tersirap darah kita melihat sekuntum bunga telah mekar dari puingan masa yang putus asa. Bait penutup ini memuat simbolisme yang sangat kuat. Perlahan tersirap darah kita menunjukkan rasa haru yang dalam, mungkin juga pengorbanan atau semangat yang menyatu. Namun yang paling mencolok adalah bunga yang mekar dari puing-puing keputusasaan. Ini adalah simbol harapan, kebangkitan, dan kemungkinan baru yang muncul dari kehancuran.
Rendra seolah mengatakan bahwa meski dunia kumal dan hidup menyiksa, masih ada peluang untuk menemukan makna, cinta, atau perlawanan yang indah. Selanjutnya, yang kedua yaitu analisis gaya bahasa dan diksi. Jadi di sini ada metafora banyak digunakan dalam puisi ini, contohnya debu mengepul mengolah wajah. Jadi ini menggambarkan kondisi kota yang keras. Kemarahan mengendon di dalam kalbu purba ini menjadi warisan penderitaan yang panjang. Sekuntum bunga mekar dari puingan masa putus asa ini dimaksudkan menjadi harapan di tengah kehancuran. Lalu ada pengulangan atau repetisi, wahai Joki Tobing, kuseru kamu. Di sini memberi tekanan emosional dan menegaskan kedekatan relasi batin dengan sosok Joki Tobing. Selanjutnya ada personifikasi, hidup yang kumal. Hidup digambarkan seperti sosok yang bisa kumal memperkuat kesan kelabu dan mengenaskan. Selanjutnya ada nada dan suasana. Puisi ini bernada melankolis dan reflektif, tetapi tidak jatuh pada keputusasaan. Ada semangat resistensi dan harapan yang tetap dijaga. Selanjutnya dalam konteks sosial dan interpretasi simbolik, di sini Joki Tobing bisa dimaknai sebagai tokoh nyata atau simbol dari rakyat tertindas yang tetap bergerak dan tidak menyerah. Ia bisa merupakan representasi dari aktivis buruh atau siapapun yang hidup dalam keterbatasan namun menyimpan semangat perlawanan. Widuri yang menyampaikan sajak ini mungkin sosok yang mewakili suara perempuan, cinta, atau keberpihakan terhadap kaum lemah sesuai dengan nama Widuri yang berarti permata atau yang manis dalam konteks sastra Indonesia. Kota, debu, biskota, hidup kumal menjadi representasi urbanisasi yang tidak ramah, penuh ketimpangan sosial dan menyudutkan kaum miskin kota. Selanjutnya pada bagian kesimpulan dan nilai, jadi puisi sajak Widuri untuk Joki Tobing adalah ungkapan solidaritas, cinta, dan harapan yang lahir di tengah keputusasaan dan penderitaan masyarakat bawah. Rendra menyampaikan bahwa di balik kekumalan hidup kota dan kemelaratan rakyat kecil, selalu ada suara yang menyerukan nama-nama mereka sebagai bentuk pengakuan akan keberadaan, perjuangan, dan hak mereka untuk bermimpi. Nilai utama puisi ini adalah kemanusiaan, perlawanan sosial, dan harapan. Dengan gaya bahasa yang kuat dan penuh makna, Rendra berhasil menggambarkan puisi sebagai alat perjuangan dan kesaksian zaman. Itu tadi yang bisa saya sampaikan dalam telaah puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Sajak Widuri untuk Joko Tobing. Selebihnya dan sekurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.